Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Senin 2 Juli 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merunut kembali kisah penciptaan pada pasal yang pertama kitab Kejadian, kepada kita disuguhkan proses penciptaan yang Allah lakukan, di mana lebih dahulu Allah menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita manusia, mulai dari benda-benda penerang, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan atau binatang-binatang, baik yang di udara, di laut, maupun yang di darat. Hal ini membuktikan bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedemikian rupa. Dan barulah pada saat Allah menciptakan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk mengelola semua apa yang telah Ia ciptakan atau yang telah Ia berikan untuk kebutuhan manusia dan juga kelangsungan hidupnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini latar belakangi peristiwa bagaimana Allah menguji iman Abraham dengan satu perintah agar Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban persembahan bagi Allah. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Abraham mendengar perintah Allah itu untuk mengorbankan anak satu-satunya yang telah sekian lama ia nanti-nantikan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Namun hal ini merupakan proses ujian iman yang Allah lakukan kepada Abraham, di mana dengan mempersembahkan Ishak yang adalah anak satu-satunya, anak yang telah lama ia nantikan, anak sebagai buah dari doa berdasarkan imannya selama puluhan tahun, anak yang ia nantikan dengan perjuangan yang begitu berat. Namun Abraham taat kepada Allah. Ia lalu bergegas pergi bersama dengan Ishak menuju ke gunung Tuhan, Gunung Moria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa saja dalam menguji iman seseorang. Dan Abraham ternyata taat kepada Allah dan ia mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban kepada Allah. Namun pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak, Allah berseru melalui malaikatnya kepada Abraham, "Abraham, Abraham, janganlah bunuh anak itu, dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Seketika itu juga Abraham menoleh ke belakangnya. Ia melihat seekor anak domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya Allah telah menyediakan anak domba itu. Allah sebagaimana tujuannya menguji iman Abraham, dan ternyata Abraham taat kepada Allah, sehingga anak domba jantan yang telah Allah sediakan lebih dahulu itulah yang menjadi korban persembahan Abraham kepada Allah. Itulah sebabnya Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena perbuatan iman Abraham itu, Allah menyatakan kepadanya sebuah janji. "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Demikianlah Allah menjanjikan dan menggenapinya dalam kehidupan Abraham dan semua keturunannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita.
Allah telah lebih dahulu menyediakan segala sesuatu menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Namun, Allah menyediakan segala sesuatu tidak berangkat hanya untuk memberikan begitu saja. Segala yang Allah sediakan itu akan dimiliki, diperoleh oleh orang-orang yang menurut pengharapannya, ketekunannya kepada Tuhan. Seperti Abraham yang bertekun puluhan tahun untuk meminta dan menanti seorang anak. Lalu pada saat Allah meminta anak itu untuk dipersembahkan kepadanya, Abraham takut dan taat kepada Allah untuk mempersembahkan anaknya. Demikianlah pengenapan janji itu, dan segala kebutuhan-kebutuhan kita akan disediakan oleh Allah berangkat dari kesetiaan kita, ketaatan kita, dan takut kita akan Allah dari segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha setia, yang menyediakan segala satu kebutuhan kita. Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepadanya untuk bersekutu di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup dalam ketaatan, dalam keyakinan yang penuh akan kuasa kasih Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati menyertai kita senantiasa. Salam.